Halo, selamat datang. Silakan nikmati ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. John memarkir mobil di depan rumah baru mereka dan mematikan mesin. Ia menoleh ke arah Rebecca di kursi penumpang dan tersenyum, merasakan kehangatan yang familiar di dadanya. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang damai untuk mereka sebut rumah. Lingkungannya tenang, jalanannya lebar dengan deretan pohon rindang, dan rumah-rumah dengan teras luas serta taman yang terawat baik memberikan kesan yang ramah. Ini adalah awal baru yang sempurna. Rebecca turun lebih dulu dari mobil dan menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar dan keheningan sore itu. Ia tak sabar untuk memulai fase baru dalam hidupnya bersama John. Kepindahan ini adalah sebuah keharusan, sebuah langkah penting bagi mereka sebagai pasangan. Meskipun telah 4 tahun menikah dengan bahagia, ada sebuah kekosongan dalam hidup mereka. John tidak bisa memiliki anak. Mereka telah mencoba segalanya, tetapi para dokter telah memberikan diagnosis yang pasti. Hal itu membebaninya lebih dari apapun, meskipun Rebecca selalu meyakinkan bahwa itu tidak mengurangi cinta di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan mereka beradaptasi dengan rumah dan rutinitas baru mereka. Setiap pagi, John berangkat kerja lebih awal sementara Rebecca mengurus rumah, menata barang-barang dari kardus, dan merencanakan renovasi kecil. Pada sore hari, ia berjalan-jalan di sekitar lingkungan, menjelajahi jalan-jalan dan menyapa para tetangga yang, sedikit demi sedikit, mulai mengenali para pendatang baru itu. Di salah satu sore itulah ia bertemu Michael. Anak laki-laki itu sedang duduk di tepi jalan, melempar-lemparkan batu ke jalanan tanpa minat saat ia melihat Rebecca lewat. Ia menatap Rebecca selama beberapa detik sebelum memberikan senyum tipis dan kembali ke permainannya. "Hei, kau orang baru di sini?" tanyanya tanpa beranjak. Rebecca berjalan mendekat. "Iya, suamiku dan aku baru pindah beberapa hari yang lalu. Apa kau tinggal di dekat sini?" Michael menunjuk ke rumah di sebelahnya. "Di sana, aku tinggal dengan ayahku." Rebecca melirik ke rumah bata merah yang terawat baik itu, meskipun tampak memiliki aura yang kaku. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sebuah suara yang tegas menggema dari teras. "Michael!" Anak itu segera berdiri dan menatap pria di kursi roda. Pria itu berada di puncak jalur landai yang menuju ke rumah, mengamati mereka dengan tatapan serius. "Aku hanya sedang berbicara dengan tetangga, ayah." Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit. "Tidak apa-apa, tapi sudah waktunya masuk." Michael cemberut, tetapi patuh. Sebelum menghilang ke dalam pintu, ia melambaikan tangan sekilas kepada Rebecca. Malam itu Rebecca menceritakan tentang anak laki-laki itu dan ayahnya kepada John. John mendengarkan dengan penuh minat, mengajukan beberapa pertanyaan. "Dia di kursi roda? Mungkin dia seorang veteran?" "Kurasa begitu. Dia tampak serius, tapi tidak kasar. Hanya protektif." John menjadi termenung. Ia tahu bahwa para veteran seringkali membawa kisah-kisah yang berat. Mungkin pria ini bukan hanya seorang ayah yang protektif, tetapi seseorang yang telah menyaksikan dan melalui hal-hal yang sangat sulit. Seiring berjalannya waktu, interaksi dengan Michael menjadi sering. Ia anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan suka berbicara tentang apa saja. Ia mulai datang ke halaman belakang rumah John setiap kali melihatnya di sana. "Apa yang sedang kau lakukan?" "Memperbaiki pagar ini. Sepertinya butuh diperkuat. Boleh aku bantu?" John tertawa. "Kau tahu cara menggunakan palu? Aku tahu cara memukul sesuatu. Apakah itu termasuk?" John menikmati energi Michael. Seiring waktu, ia mulai mengajari anak itu hal-hal kecil, cara menambal bola basket yang bocor, cara memotong kayu tanpa membuatnya terbelah, bahkan cara mengikat simpul yang kuat. Itu adalah momen-momen sederhana, tetapi bagi John, semua itu sangat berarti. Tuan Richard, ayah Michael, pada awalnya mengamati ikatan yang tumbuh itu dengan skeptis, tetapi seiring berjalannya hari, ia mulai lebih santai. Suatu hari, saat John sedang membantu Michael memperbaiki rantai sepedanya,
Richard mendorong kursi rodanya ke arah mereka. Apa dia mengganggumu? John mendongak dan tersenyum. Sama sekali tidak. Sebenarnya, menyenangkan punya teman bicara saat mengerjakan perbaikan ini. Richard mengamati John sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Aku Richard. John. Sebuah jabat tangan yang erat. Rasa saling menghormati. Sejak hari itu, mereka bertiga menjalin persahabatan. John dan Richard mulai lebih sering berbicara, berbagi cerita, dan bahkan minum kopi bersama di akhir pekan. John menemukan dalam diri Michael sebagian dari apa yang selalu ia inginkan. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ayah, tetapi hadir dalam kehidupan Michael entah bagaimana mengisi kekosongan itu. Hari-hari berlalu tanpa peristiwa berarti. Kehidupan di lingkungan baru itu tampak tenang dan damai, tetapi kedamaian itu akan segera terusik. Suatu sore yang biasa, telepon John berdering. Ia terkejut melihat nama Michael di layar. Anak itu tidak pernah meneleponnya. Biasanya, ia hanya muncul di halaman belakang atau mengetuk pintu. "Hei nak, ada apa?" Di seberang sana, Michael terdengar ragu-ragu. "Tuan John, aku perlu bicara denganmu, tapi aku tidak bisa melakukannya di rumah. Bisakah kita bertemu di taman?" Nada serius anak itu menyalakan alarm di benak John. Ia melihat keluar jendela, melihat rumah di sebelahnya dengan tirai tertutup, dan merasakan dadanya sesak. "Tentu nak, temui aku di dekat air mancur dalam 10 menit. John menyambar kunci mobilnya dan pergi ke taman, perasaan tidak enak tumbuh di dalam dirinya. Ia cukup mengenal Michael untuk yakin anak itu tidak akan meminta hal ini jika tidak penting. Ketika ia tiba, ia menemukan Michael duduk di bangku kayu, kakinya berayun, dengan gugup memainkan jari-jarinya. Wajahnya tidak seceria biasanya. John duduk di sebelahnya tanpa terburu-buru, menunggu Michael merasa cukup nyaman untuk berbicara. Anak itu menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. "Aku tidak yakin harus memberitahumu ini atau tidak, tapi aku melihat sesuatu." John mempertahankan ekspresi tenang, meskipun jantungnya mulai berdebar kencang. "Apa yang kau lihat, Michael?" Anak itu menundukkan kepalanya, seolah takut mengatakannya dengan keras. "Beberapa kali saat kau pergi kerja, seorang pria masuk ke dalam rumahmu. Dia di sana selama beberapa jam." John merasakan seluruh tubuhnya menegang. "Apa maksudmu seorang pria? Kau yakin?" Michael menatap lurus ke arahnya. "Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia muncul, melihat sekeliling, dan masuk ke dalam. Aku tidak tahu siapa dia, tapi ini terjadi lebih dari sekali." Taman itu tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Suara burung dan desau daun seolah lenyap saat pikiran John mencoba mencerna informasi itu. Ia ingin percaya ada penjelasan yang logis. Mungkin itu tukang ledeng atau tukang listrik, seseorang yang disewa Rebecca. Tapi kenapa Rebecca tidak memberitahunya? Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Kau yakin tentang ini, nak?" Michael mengangguk dengan tegas. "Aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya karena kupikir mungkin aku hanya berkhayal. Tapi saat aku melihatnya terjadi lagi, kupikir kau harus tahu." John tidak mau mempercayainya. Ia tidak bisa mempercayainya. Tapi jika ada satu hal yang ia pelajari dari persahabatannya dengan Michael, anak itu tidak berbohong atau mengarang cerita. Ia mengusap wajahnya, pikirannya berputar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. "Apa kau melihat wajah pria itu dengan jelas?" Michael ragu-ragu. "Tidak terlalu jelas, tapi tingginya sepertimu. Kelihatannya kuat, rambutnya gelap." John berdiri perlahan, merasakan beban berita itu di pundaknya. Ia menatap langit, mencoba menata pikirannya. Rebecca tidak pernah memberinya alasan untuk meragukannya. Dia selalu perhatian, penuh kasih. Tapi sekarang ada benih keraguan yang tumbuh di dalam dirinya seperti racun. Ia menatap Michael dan meletakkan tangan di bahu anak itu. "Terima kasih sudah memberitahuku, nak." Michael menggigit bibirnya. "Apa kau marah padaku?"
John menggelengkan kepala. Sama sekali tidak. Aku lebih suka mengetahui kebenaran daripada hidup dalam kegelapan. Anak itu menghela napas, lega. John melihat sekeliling, merasakan angin sore yang dingin menerpa wajahnya. Ia tahu ia harus melihat kebenaran dengan matanya sendiri, dan untuk itu ia butuh bukti. Malam itu, John hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mengulang kata-kata Michael seperti gema. Seorang pria masuk ke rumahnya saat ia bekerja. Orang asing. Seseorang yang belum pernah ia lihat. Dan Rebecca tidak pernah menyinggungnya. Keraguan menggerogotinya dari dalam. Ia ingin mempercayainya. Ingin percaya ada penjelasan yang masuk akal. Tetapi sebagian dari dirinya, bagian yang semakin kuat setiap menitnya, bersikeras ada sesuatu yang salah. Ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, John membuat keputusan. Jika ada sesuatu yang terjadi, ia akan mencari tahu sendiri. Ada pohon kokoh di halaman depan, tepat di seberang rumah. Itu sempurna. Ia mengambil kamera kecil yang tersembunyi dan dengan hati-hati memasangnya di antara cabang-cabang bawah, menyesuaikan sudut untuk menangkap pintu depan. Tidak akan ada yang menyadari kamera itu ada di sana. Rencananya sederhana. Ia akan meninjau rekaman itu setiap hari sampai ia yakin apa yang sedang terjadi. 2 malam pertama terasa menegangkan. Ia pulang kerja, mengambil kamera, memeriksa video, dan tidak melihat apa-apa. Hanya jalanan yang sepi, beberapa anak bermain di kejauhan, para tetangga datang dan pergi. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh. Tapi kemudian, pada hari ketiga, segalanya berubah. John pulang kerja dengan lelah, tetapi kecemasannya lebih kuat dari rasa lelahnya. Ia mengambil kamera, menyambungkannya ke laptop, dan mempercepat ke waktu di mana ia seharusnya berada di kantor. Selama beberapa menit, semuanya tampak normal. Lalu seseorang muncul di layar, seorang pria. John menghentikan video itu, jantungnya berdebar kencang. Ia memundurkannya dan memutar ulang dalam gerakan lambat. Di sanalah dia, sosok yang sama. Ia mendekati rumah dengan hati-hati, melirik sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan membuka pintu depan. Perut John terasa mual. Pria itu tidak mengetuk, tidak membunyikan bel. Ia hanya masuk seolah ia tahu ia boleh melakukannya, seolah ia yakin ia disambut. Waktu terasa merayap saat John menonton, matanya terpaku pada layar. Pria itu tinggal di rumahnya selama 3 jam, 3 jam penuh. Lalu, seolah tidak terjadi apa-apa, ia pergi. Tidak terburu-buru, tidak khawatir. Ia menutup pintu di belakangnya, melirik sekeliling lagi, dan berjalan pergi, menghilang dari pandangan kamera. John melepas headphone-nya dan menutup matanya, amarah mendidih di dalam dirinya. Ini nyata. Ini bukan kesalahpahaman. Seorang pria memasuki rumahnya, dan Rebecca tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dadanya naik turun tidak beraturan saat ia bernapas. Pikirannya berputar dalam kekacauan. Setiap bagian dari dirinya ingin bertindak saat itu juga, untuk segera mengkonfrontasinya, tetapi ia memaksa dirinya untuk tenang, untuk bernapas perlahan. Ia butuh jawaban, tetapi ia tidak boleh kehilangan kendali. Ia bangkit dari kursinya, tangannya masih gemetar, dan memandang sekeliling rumah yang pernah ia anggap sebagai surga yang aman. Sekarang terasa asing, penuh dengan keraguan dan rahasia. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan ketika ia bertanya pada Rebecca siapa pria itu. John membanting laptopnya hingga tertutup. Napasnya berat, dadanya naik turun. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Selama 3 jam, pria lain berada di dalam rumahnya. 3 jam, dan Rebecca tidak pernah menyebutkan apapun. Ia mengusap wajahnya, mencoba menata pikirannya. Perutnya bergejolak dan pikirannya melesat ke segala arah. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia butuh jawaban sekarang. Ia meninggalkan ruang kerjanya dengan langkah-langkah mantap,
Suara langkah kakinya sendiri menggema di rumah yang sunyi itu. Ketika sampai di ruang keluarga, ia melihat Rebecca di sofa sedang menonton acara TV, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang terbentuk di dalam dirinya. Ia berhenti sejenak, mengamatinya. Bagaimana bisa ia bersikap begitu normal sambil menyembunyikan sesuatu yang begitu besar? Darahnya mendidih. Rebecca, wanita itu menoleh, terkejut dengan nada keras dalam suaranya. Ada apa? John menyilangkan tangannya, mencoba menahan diri, tetapi dinginnya suaranya sangat jelas. Siapa pria yang datang ke sini saat aku bekerja? Reaksinya seketika. Warna pucat seketika menjalari wajahnya dan tangannya menegang. Sejenak, John melihat kilatan panik di matanya sebelum ia mencoba memulihkan diri. Apa yang kau bicarakan? Bisiknya, suaranya bergetar. John menyipitkan matanya. Jangan pura-pura bodoh. Aku memasang kamera di depan. Aku melihat semuanya. Seorang pria masuk dan tinggal selama berjam-jam. Sekarang katakan padaku siapa dia. Rebecca melompat berdiri, menggelengkan kepalanya. Kau memasang kamera? Kau memata-mataiku? John tertawa tanpa humor. Memata-matai? Aku menyebutnya mencari tahu kebenaran. Dan kebenarannya adalah orang asing masuk ke rumahku saat aku tidak ada. Aku berhak tahu apa yang terjadi. Rebecca mulai menangis. Air mata deras mengalir di pipinya saat ia menutupi mulut dengan tangannya, mencoba menahan emosinya. John, tolong, jangan menghakimiku. Aku tidak pernah ingin menyembunyikan ini darimu. John mengertakkan giginya. Lalu kenapa engkau melakukannya? Rebecca menarik napas gemetar, mencoba menenangkan diri. Bahunya bergetar. Dia kakakku. John mengerjap. Ia tidak menduga jawaban itu. Kakakmu? Rebecca mengangguk cepat. Iya, aku tidak pernah memberitahumu tentang dia karena dia pernah di penjara. John merasakan simpul di dadanya semakin erat. Di penjara? Rebecca menyeka air matanya. Iya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia membuat beberapa kesalahan saat masih muda. Aku selalu merasa malu, jadi aku tidak pernah menyebutkannya. Tapi sekarang dia sudah bebas, dan aku satu-satunya keluarga yang dia punya. Dia mencariku, dan aku hanya ingin membantunya. Aku bersumpah ini tidak seperti yang kau pikirkan. John mengamatinya dengan saksama. Suaranya bergetar, air mata mengalir di wajahnya, tetapi ada sesuatu yang tidak cocok. Dan kau tidak pernah berpikir untuk memberitahuku? Rebecca menggelengkan kepala. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Kukira kau akan menghakimiku. John menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu, perkenalkan aku padanya. Mata Rebecca membelalak. Apa? Jika dia kakakmu, biarkan aku bertemu dengannya. Aku ingin bertemu pria yang telah menghabiskan waktu berjam-jam di sini. Rebecca ragu-ragu. Cepat, tetapi John menangkapnya. Kilatan panik sesaat sebelum ia memaksakan senyum gugup. Tentu. Kita bisa merencanakan makan malam untuk kita bertiga. John melipat tangannya. Besok. Rebecca membuka mulutnya untuk membantah, lalu menutupnya kembali. Besok. Ulangnya, nyaris tak terdengar. John mengangguk perlahan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu cerita ini belum berakhir. Malam berikutnya, John bersiap untuk makan malam. Ia tidak yakin apa yang harus diharapkan, tetapi ia berniat untuk tetap berpikiran terbuka. Ia ingin memberikan Rebecca keuntungan dari keraguan, meskipun ada sesuatu yang masih mengganjal di benaknya. Cara Rebecca ragu-ragu malam sebelumnya, bagaimana ia tergagap saat setuju untuk memperkenalkan kakaknya, terus membebani pikirannya. Di ruang makan, John menata piring dan peralatan makan. Makanan sudah di oven, dan Rebecca mondar-mandir di sekitar rumah, cemas. Ia melirik jam setiap 5 menit. Kau gugup? Tanya John mengamatinya dari sudut matanya. Tidak, aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Rebecca mencoba tersenyum, tetapi terlihat dipaksakan. Beberapa menit kemudian, bel pintu berbunyi.
Rebecca melompat, dengan cepat merapikan rambutnya, dan membuka pintu. Pria yang masuk itu tinggi, berbahu lebar, dengan rambut gelap dan tatapan tegas. Ia membawa dirinya dengan percaya diri. Tetapi ada sesuatu pada dirinya yang tampak terlalu disengaja, seolah-olah ia sedang mencoba memproyeksikan sebuah citra. "John, ini kakakku Daniel." Daniel mengulurkan tangannya dengan senyum. "Senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Rebecca sering sekali membicarakanmu." John menjabat tangannya dan merasakan genggaman yang terlalu kuat. "Oh, benarkah? Karena dia tidak pernah menyebutmu sekalipun." Senyum Daniel memudar sejenak sebelum ia memaksakannya kembali. "Yah, kurasa kita memperbaikinya sekarang." Mereka duduk untuk makan. Awalnya, percakapan itu dangkal, berfokus pada basa-basi. Daniel berbicara dengan kepercayaan diri yang aneh, seolah-olah ia ingin membuktikan sesuatu. Ia bilang ia sedang mencoba membangun kembali hidupnya, meninggalkan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. John mendengarkan, tetapi ia lebih memperhatikan detail-detail kecil daripada kata-katanya. Bagaimana Daniel menghindari kontak mata terlalu lama, bagaimana Rebecca terus memainkan tangannya, bagaimana ia tertawa pada lelucon yang tidak terlalu lucu. Lalu di tengah-tengah makan, John melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto mereka bertiga, hanya untuk mengabadikan momen itu. Daniel terkekeh. Tentu. Tetapi ketika John melihat foto itu, ada sesuatu yang menonjol. Daniel sama sekali tidak mirip dengan Rebecca. Sama sekali. Ia mengamati foto itu selama beberapa detik, merasakan gelombang kecurigaan tumbuh. "Kau benar-benar tidak mirip dengannya," katanya, mencoba terdengar santai. Rebecca menyela sebelum Daniel bisa bicara. "Dia diadopsi." Jawabannya datang begitu cepat, terdengar seperti sudah dilatih. John mengangkat pandangannya perlahan. Nada bicaranya yang terburu-buru, cara ia membuang muka. John mengangguk ringan, berpura-pura menerima penjelasan itu. Tapi sekarang ia yakin, Rebecca berbohong, dan ia akan mencari tahu alasannya. John tidak bisa menghilangkan keraguannya. Ia tahu Rebecca berbohong. Caranya terburu-buru membenarkan mengapa Daniel sama sekali tidak mirip dengannya. Caranya gelisah sepanjang malam. Semuanya mengisyaratkan sebuah rahasia yang lebih besar. Tapi ia tidak bisa menuduhnya tanpa bukti. Ia butuh konfirmasi. Keesokan paginya, saat mereka sedang minum kopi, ia memutuskan pendekatan baru. "Rebecca, aku tidak pernah banyak bertanya tentang masa kecilmu. Apa kau punya hubungan yang dekat dengan kakakmu sebelum dia masuk penjara?" Rebecca mencengkeram cangkirnya dengan erat. "Tidak juga. Setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan itu, segalanya menjadi sulit." John terus menatapnya. "Aku yakin begitu. Pasti terasa sepi." Rebecca menghela napas dan mengaduk kopinya, tidak meminumnya. "Memang, tapi aku punya Amanda." John mengangkat alis. "Amanda?" "Iya. Dia adalah dukunganku saat aku kehilangan orang tuaku. Kalau bukan karena dia, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan." Sesuatu terlintas di benak John. Ia tahu Rebecca dan Amanda sangat dekat, tetapi ia belum pernah mendengar Amanda menyebutkan seorang kakak. Jika Daniel benar-benar kakak Rebecca, Amanda pasti tahu. Ia menunggu sampai Rebecca pergi ke toko, lalu meraih ponselnya. Ia mencari kontak Amanda dan mengirim pesan singkat. "Hei Amanda, bisa kita bicara? Ini penting." Amanda menjawab dalam beberapa menit. "Tentu John. Ada apa?" "Aku perlu bertanya tentang Rebecca. Apa kau punya waktu sebentar?" Amanda langsung meneleponnya. "John, kau membuatku takut. Ada apa?" John menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Rebecca memberitahuku bahwa setelah orang tuanya meninggal, kau sangat membantunya." "Iya, aku praktis tinggal bersamanya selama waktu itu. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian." John menelan ludah. "Dan dia juga punya Daniel, kan? Kakaknya." Keheningan di ujung sana terasa seperti pukulan telak di perut. "John, siapa itu Daniel?"
Jantungnya berdebar kencang. Kakaknya. Dia bilang pria itu dipenjara selama bertahun-tahun dan baru saja bebas. Amanda tertawa gugup. Rebecca tidak pernah punya saudara laki-laki, John. Tidak pernah. Napas John seakan tercekat. Dia sudah curiga, tetapi mendengarnya langsung dari Amanda mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Kau benar-benar yakin? Sangat yakin. Aku kenal Rebecca sejak kami kecil. Kalau dia punya saudara laki-laki, aku pasti tahu. Tunggu, kau bilang namanya Daniel? Ya, apa nama itu terdengar familiar. Amanda terdiam sejenak, dan ketika dia berbicara lagi, nada suaranya berubah. Ya, Daniel adalah pacar pertamanya. Dunia John seakan runtuh. Apa? Mereka pacaran saat kami masih remaja. Dia lebih tua, sedikit bermasalah, tapi Rebecca sangat mencintainya. Lalu dia terlibat kejahatan serius dan masuk penjara. Kami tidak pernah mendengar kabarnya lagi setelah itu. Napas John menjadi lebih berat. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu. Pria yang dia sambut di rumahnya bukanlah saudara laki-laki yang telah lama hilang. Dia adalah mantan pacar istrinya, dan istrinya telah berbohong untuk melindunginya. John mengakhiri panggilan itu dan berdiri di tengah ruang tamu, merasa hancur oleh pengkhianatan. Pikirannya berkecamuk. Dia telah mempercayai Rebecca, mempercayai setiap kata yang diucapkannya. Kini dia sadar Rebecca tidak hanya berbohong. Dia telah membawa mantan pacarnya ke rumah mereka dan mencoba membuatnya menerima hal itu sebagai sesuatu yang normal. Dia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan membuat keputusan. Tidak akan ada lagi pembicaraan. Tidak ada lagi keraguan. Beberapa menit kemudian, dia mendengar pintu depan terbuka. Rebecca masuk membawa kantong belanjaan, bersenandung pelan seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Seolah tanah di bawah kakinya tidak akan runtuh. John menunggu sampai Rebecca meletakkan kantong-kantong itu di atas meja dapur. Lalu, dia berbicara dengan suara yang tenang namun tajam. Jadi, siapa sebenarnya Daniel, Rebecca? Rebecca membeku, tangannya masih memegang sebuah kantong. Bahunya menegang. Sudah kubilang dia saudaraku. Suaranya bergetar, tetapi dia mencoba mempertahankan kebohongannya. John melipat tangannya dan memiringkan kepalanya, mengamatinya dengan saksama. Kau tidak punya saudara laki-laki. Aku sudah bicara dengan Amanda. Dia menceritakan semuanya. Mata Rebecca terbelalak, wajahnya memucat. Apa? Dia bilang kau tidak pernah punya saudara laki-laki. Tapi kau punya pacar pertama bernama Daniel, yang masuk penjara saat kalian masih bersama. Keheningan menyelimuti ruangan itu seperti bayangan gelap. Napas Rebecca menjadi cepat. Dia membuka mulut untuk berbicara, lalu menutupnya kembali. Jadi, katakan padaku, Rebecca, kenapa kau membawa mantan pacarmu ke rumah kita saat aku tidak ada? Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi John tidak tergerak. Dia tidak merasakan simpati, hanya rasa jijik. Rebecca menggelengkan kepalanya, berusaha mati-matian mencari alasan. John, aku bisa jelaskan. Aku tidak butuh penjelasan. Aku ingin kebenaran. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya menyerah. Baiklah, aku berbohong. Dia menutupi wajahnya sejenak, lalu menatap John kembali dengan mata berkaca-kaca. Dia menghubungiku setelah keluar dari penjara. Dia bilang tidak punya siapa-siapa lagi dan aku merasa kasihan padanya. Dia pernah menjadi bagian besar dalam hidupku, John. Aku tidak tega menolaknya. Kepalan tangan John mengeras. Jadi kau memilih untuk menyembunyikannya dariku? Memilih untuk berbohong? Aku pikir kau tidak akan mengerti. Aku pikir kau akan marah dan melarangku berhubungan dengannya. John tertawa getir. Dan kau tidak berpikir kalau menyembunyikan kebenaran akan jauh lebih buruk? Apa kau benar-benar berpikir bisa membawa mantan pacarmu yang seorang kriminal ke rumah kita dan aku tidak akan pernah tahu?
Rebecca sudah terisak-isak. John, aku tidak pernah selingkuh. Aku bersumpah. Tidak ada hal fisik yang terjadi. John menyipitkan matanya. Tidak ada hal fisik? Lalu kenapa dia di sini berjam-jam saat aku pergi? Apa yang kalian berdua lakukan selama itu? Rebecca ragu-ragu, dan keheningan itu adalah jawaban terburuk yang mungkin ada. John menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia menatap Rebecca untuk terakhir kalinya, merasakan sesuatu di dalam dirinya mati. Cinta yang dulu ada terasa seperti kenangan yang jauh. Kemasi barang-barangmu. Aku ingin kau keluar dari rumah ini sebelum hari berakhir. Rebecca menatapnya dengan kaget dan panik. John, kumohon. Kita bisa selesaikan ini. Aku memang salah, tapi kita bisa melewati ini. Dia tertawa tanpa humor. Tidak ada kita lagi setelah ini. Kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang hiduplah dengan itu. Rebecca menangis dan memohon. Tetapi John tidak bergeming. Tidak ada jalan untuk kembali. Beberapa bulan kemudian John melanjutkan hidupnya. Dia memulai dari awal, menciptakan rutinitas baru, dan kembali terhubung dengan hal-hal yang memberinya kebahagiaan. Tapi satu hal tidak berubah. Persahabatannya dengan Richard dan Michael. Anak-anak itu masih datang ke rumahnya setiap hari, berlarian di halaman, meminta bantuan mengerjakan PR, dan mengajaknya bermain basket. Suatu hari, John sedang duduk di teras, minum kopi dan menikmati suasana lingkungan yang tenang ketika dia menerima pesan tak terduga dari Amanda. "Apa kau sudah dengar tentang Rebecca?" John mengerutkan kening dan membalas dengan singkat, "Belum, ada apa?" Pesan berikutnya sama sekali tidak mengejutkannya. Dia balikan dengan Daniel. Tapi tebak, dia berulah lagi dan kembali masuk penjara. John menghela napas panjang. Itu hanya masalah waktu. Tidak lama setelah itu, Rebecca muncul dengan penampilan kuyu, lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dan ekspresi yang mencampurkan penyesalan dan keputusasaan. "John, aku bodoh sekali. Aku melakukan semuanya dengan salah. Maukah kau memaafkanku? Bisakah kita mencoba lagi?" Suaranya bergetar penuh permohonan, tetapi itu tidak berarti apa-apa lagi baginya sekarang. John menatapnya selama beberapa detik, lalu dengan tenang berkata, "Tunggu saja sampai Daniel keluar lagi. Bukankah dia cinta sejatimu? Jangan cari aku lagi." Rebecca membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi John sudah menutup pintu. Dia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada penyesalan. Dia akhirnya bebas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.